There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe. Selamat siang untuk kakak semua. Saya mahasiswa akuntansi jurusan Fakultas Ekonomi Bisnis Mendana Kupang. Kehadiran saya di sini berniat untuk mewawancari kakak-kakak semua tentang kehidupan nelayan. Baik, saya memulai pertanyaan. Di sini untuk penghasilan, berapa penghasilan yang kakak dapat ketika pergi melaut? Untuk sehari biasa berapa penghasilan yang kakak dapat? Kalau sehari itu kita belum tahu juga, belum pasti, kecuali kita sudah masuk di sini. Nah, itu baru kita tahu penghasilannya kita yang sebenarnya. Kalau di laut sana kita belum tahu, karena hasil itu kecuali kan kita timbang baru kita tahu itu hasilnya apakah berapa yang kita dapat gitu. Tapi kalau kita sudah prediksi, kita kan cari sirip hiu kan, kita belum bisa prediksi apakah ini sirip jumlahnya berapa puluh, berapa juta. Nanti sampai tiba di sini sudah timbang itu hasil, baru kita tahu kita dapat sekian gitu. Oh ya. Baik, pertanyaan berikutnya kakak. Ini jenis ikan apa saja yang biasa kakak dong dapat di bulan-bulan seperti ini? Hiu semua. Terus kalau umpan biasa ikan tongkol ya. Iya. Terkadang juga kita tarik juga ikan kerapu. Kadang juga kan. Oke kakak, baik. Pertanyaan yang berikut, apakah hasil ikan yang kakak dong dapat langsung dijual ke pasar atau bagaimana? Tidak, kan kita cari sirip. Sedangkan cari sirip kan kita yang butuh siripnya saja kan, ikan hiu. Dengan dagingnya. Kita tidak langsung jual ke pasar, tidak. Dagingnya itu kan kita kasihkan garam seperti ikan kering gitu. Kita tidak langsung ke pasar, sedangkan siripnya bos yang terima gitu. Ada juga nih lain yang cari ikan. Kita ini mayoritas cari hiu sirip gitu. Ada juga yang cari ikan, mereka langsung ke pasar. Yang sirip itu biasa berapa kak? Itu kan tergantung jenisnya. Kalau biasa hiu kepala martil, dia 1 kilo tergantung ukurannya. Kalau ukuran 45 1.850. Ya, kalau ukuran 40 750. Terus ada juga hiu panda, PX. Kalian tidak tahu? Iya, tidak tahu. Yang paling mahal itu juga apa? Ya, PX itu kayak model ikan pari. Dia 1 juta. Kalau harga kemarin itu dia 1 juta 1 kilo, 2 juta 1 kilo. Gitu, 2 juta. Kalau sekarang sudah corona, jadi sudah turun 1.350.000. Nah, itu yang ukuran 45. Kalau ukuran 40 1.250.000. Kan dia punya ukuran dari 10, 15 kayak 10 up, 15, terus 25, 20, 25, 30, 35, 40, 45 sampai bahkan sampai di atas ya. Masing-masing juga punya harga dia. Begitu, dia tidak semua tergantung ukurannya gitu. Kalau dia punya dagingnya itu kak? Dagingnya. Soalnya ada pembedahan atau? Kan ada tergantung dia punya jenis atau apa? Itu diambil semua. Semua jenis diambil. Sama juga harganya tuh. Gitu. Cuma sirip saja tadi yang beda. Dia tergantung ukurannya. Kalau dagingnya semua sama harganya.
Kalau pergi melaut bagi kakak biasa berapa orang Ya, pergi? tergantung ya. Ada juga yang 5, 4, bahkan 6, bahkan juga sampai 7. Itu kalau dapat hasil dibagi 5 atau kemana kak untuk penghasilan kakak dong? Ya kan kalau body biasa dia 40% kan? 40% kan? 40%. Seperti dapat gini dah. 10 juta atau 100 juta kan? Begitu. Kita cabut dulu itu modal. Pokoknya modal macam atas 110 juta, modal 10 juta. Tinggal sisanya kan tinggal 100 ya. Kapal dia 40 juta. Terus baru bagi sama rata. Sama rata gitu. Kalau 5 orang berarti kan 10 juta begitu. Kapal ini bos punya atau? Iya, bos punya, ada kalau juga keluarga, maksudnya gitu. Jadi yang 40 juta ini dikasih ke bos begitu? Iya, ke bos gitu. Pemilik Yang punya kapal. pemilik kapal gitu. Universitas Nusa Cendana Kupang mendapat tugas terkait potensi sumber daya perairan. Dan di sini kami mau wawancara Bapak. Pertama mungkin Bapak perkenalkan diri dulu. Nawir Sikin. Birisikin. Nawir Sikin. MG. Ya. Umur 57. 57 tahun. Baik, di sini kami mau tanya Bapak. Pada saat Bapak mau tangkap ikan tuh alat-alat apa yang Bapak bawa? Tali pancing, mata pancing. Ada juga panah ikannya, ada juga kacamata. Itu saja alat. Dia sering juga pukat. Terus Pukat juga ada. iya. Baik, Bapak. Terus di musim kemarau ini serta angin ini, cara apa atau strategi apa sehingga Bapak bisa melawan ombak untuk tangkap ikan? Itu sudah kekuatan tenaga dan memang perahu kita harus memang Bantuan perahu. yang bisa mampu untuk melawangnya harus pakai perahu atau memang pakai kapal begitu. Kalau berlabuh begitu bisa pakai jangkar Berlabuh pakai jangkar, tali Supaya- yang kuat. angin tidak bisa Nah, apa tuh. Oh iya. Terus di masa yang pandemi ini atau di masa Covid ini, cara Bapak untuk kegiatan ini tetap berjalan itu seperti apa? pokoknya biasa saja karena memang artinya masalah dalam penyakit corona ini kita termasuk di pesisir tuh, jadi kita kurang begitu paham yang begitu, tapi perjalanan Pencarian untuk tetap. hidup kita ini tetap. Pencarian ini tetap. Ini perahu punya Bapak. Iya. Kalau biasa Bapak pergi cari ikan itu baru Bapak sendiri kan? Terus ini biasa kalau Bapak pergi sendiri atau pergi dengan beberapa orang? Sering sendiri, sering dengan orang, dengan kawan juga. Terus bagaimana pendapatan Bapak di masa pandemi ini? Apakah tetap stabil, meningkat atau menurun, Pak? Ya pasang ceruknya karena memang sebelum awalnya penyakit yang memang muncul itu rasanya stabilnya sampai sekarang juga karena kita di pesisir sini Tidak operasi mengenal kita tetap tidak mengenal corona. corona itu, jadi stabil saja. Stabil. Oh iya. Hambatan apa yang biasa Bapak dapat di laut, Pak? Angin, Itu angin, arus, gelombang, itu saja. hambatan. Yang badai itu sekali-sekali lah dianggap ke ini itu kayak ke Putih Beliung apa semua itu termasuk musibah besar, tapi kalau hambatan-hambatan yang begitu biasa Tetap, itu. tetap kerja. Oh iya. Mungkin itu wawancara dari kami, Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan dari kami. Tidak apa. Terima kasih banyak. Can lay down beside you. I would. When nothing